Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NPM 2021 15500 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan isu lingkungan hidup guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam Dasar dengan dosen pengampu Ibu Hairul Trianjani MPD. Baik, langsung saja masuk pada materi yang pertama tentang lingkungan hidup. Jadi, lingkungan hidup ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Nah, lingkungan hidup ini adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan alamiah dan sekitarnya ini membentuk sistem ekologi. Nah, lingkungan hidup ini itu juga berperan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Selanjutnya ini mengenai isu lingkungan hidup. Nah, di Indonesia ini tonggak sejarah masalah lingkungan hidup ini dimulai dengan diselenggarakannya seminar pengelolaan lingkungan hidup pembangunan nasional oleh Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 15 sampai 18 Mei 1972, di mana isu lingkungan hidup ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap generasi. Contohnya ini pemanasan global. Nah, pemanasan global ini adalah isu lingkungan hidup yang mendunia, di mana masalah pemanasan global ini tentu tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan banyak hal, antara lain ini tingkat polusi yang tinggi dari negara-negara industri. Demikian pula dengan perubahan iklim, bencana alam, dan pencemaran. Baik, langsung saja kita masuk pada isu lingkungan hidup mengenai perubahan iklim dan bencana alam. Perubahan iklim atau climate change ini yaitu efek perubahan iklim yang sangat mengkhawatirkan, yakni kejadian gelombang panas ekstrim dalam beberapa bulan terakhir ini, di mana kenaikan suhu pada Indonesia mencapai 11 derajat Celcius oleh BMKG tahun 2023. Bagi Indonesia, sektor pertanian yang menggantungkan kondisi cuaca tahunan, maka kedepannya apabila suhu bumi terus memanas, perubahan iklim ini akan merubah ritme musiman yang bisa mengakibatkan penurunan produktivitas hasil pertanian secara signifikan. Tak terkecuali ini, resiko gagal panen akan semakin sering terjadi. Kemudian tidak hanya gagal panen, di sini banyak lahan hutan gambut yang terbakar akibat gelombang panas ekstrim yang terjadi. Nah, berdasarkan data Sipongi KLHK sejak Januari sampai Juli 2023 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 90.405 hektar. Karhutla ini terluas terjadi di Nusa Tenggara Timur sebanyak 28.718 hektar, disusul Kalimantan sebanyak 12.537 hektar, lalu Nusa Tenggara Barat 9.662 hektar, Kalimantan Selatan 7.483 hektar, Jatim 7.076 hektar, Lampung 2.992 hektar, dan Kalimantan Tengah 2.948 hektar. Nah, prioritas penanganan ini juga tidak terlepas dari kondisi gambut yang akan mudah terbakar dan lebih sulit dipadamkan bila terjadi kekeringan, khususnya saat musim kemarau panjang dan saat suhu yang ekstrim. Lalu masuk pada bencana alam. Nah, bencana alam yang kerap kali terjadi atau menjadi poin utama di Indonesia sebenarnya adalah bencana hidrometeorologi, atau dengan kata lain, kejadian bencana yang meliputi banjir, lalu angin puting beliung, tanah longsor, dan cuaca yang ekstrim. Akar masalah dari terjadinya bencana hidrometeorologi ini adalah isu lingkungan yang sejatinya dibuat oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan pohon yang masif di hutan Indonesia, kemudian pencemaran sungai, hingga Indonesia menjadi negara pencemar sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. Nah, hal ini itu bisa dilihat dari laju deforestasi atau kegiatan penebangan pohon di hutan sebanyak 1,5 juta hektar per tahun di Indonesia. Kemudian 2.145 DAS atau daerah aliran sungai yang rusak.
dan sungai-sungai di Indonesia yang statusnya tercemar akibat limbah-limbah domestik. Kemudian hal ini itu merupakan isu yang memprihatinkan, di mana banyak kejadian-kejadian bencana yang terjadi belakangan ini akibat dari hal tersebut tanpa kita sadari dapat memberikan dampak jangka panjang. Lalu masuk pada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan, di mana syarat suatu zat disebut polutan ini adalah keberadaannya yang merugikan makhluk hidup, di mana jumlahnya ini melebihi batas nominal dan berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Di sini ada 3 macam pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan tanah. Baik, langsung saja masuk pada pencemaran air. Nah, pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen ke dalam air sehingga kualitas air terganggu, ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Pencemaran air di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meninggalkan limbah pemukiman, limbah pertanian, dan limbah industri termasuk pertambangan. Limbah pemukiman ini mempunyai pengertian segala bahan pencemaran yang dihasilkan oleh daerah pemukiman atau rumah tangga. Limbah pemukiman ini bisa berupa sampah organik seperti kayu, daun, dan lain-lain, dan sampah non-organik seperti plastik, logam, dan deterjen. Kemudian limbah pertanian mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang dihasilkan aktivitas pertanian seperti penggunaan pestisida dan pupuk. Sedangkan limbah industri mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang dihasilkan aktivitas industri yang sering menghasilkan bahan berbahaya dan beracun. Asian Development Bank tahun 2008 pernah menyebutkan pencemaran air di Indonesia menimbulkan kerugian 45 triliun per tahun. Biaya yang akibat pencemaran air ini mencakup biaya kesehatan, biaya penyediaan air bersih, biaya hilangnya waktu produktif, kemudian citra buruk pariwisata, dan tingginya angka kematian bayi. Dampak lainnya yang tidak kalah merugikan dari pencemaran air adalah terganggunya lingkungan hidup, lalu ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Air yang tercemar dapat mematikan berbagai organisme yang hidup di air. Kemudian masuk pada pencemaran udara. Di sini Indonesia bersama dengan Cina, India, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria menyumbang 75% dari total beban polusi udara global karena tingkat polusi udara yang tinggi dan jumlah populasi yang besar. Pencemaran udara ini disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas CO2, hasil pembakaran SO2, CFC, dan CO. Berdasarkan laporan AKLI, polusi udara yang berisi partikel halus berpotensi mengurangi usia hidup rata-rata warga Indonesia hingga 1,4 tahun dibandingkan jika kualitas udara di Indonesia memenuhi standar WHO, yakni 5 mikrogram per meter kubik. Namun dalam beberapa minggu terakhir, populasi udara di Jakarta ini telah mencapai kisaran 35 mikrogram per meter kubik sehingga melebihi 50 mikrogram per meter kubik. Kemudian pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan berubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Contohnya penggunaan pestisida seperti masuknya air permukaan tanah yang tercampur ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Kemudian masuk pada antroposentris. Antroposentris ini adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat segala-galanya. Nah, pendekatan ini itu mengutamakan kebutuhan dan kepentingan manusia di atas segalanya, bahkan jika berarti dapat mengorbankan lingkungan. Sebagai contohnya itu,
penebangan hutan yang tidak terkendali untuk memenuhi permintaan kayu atau lahan pertanian yang seringkali merupakan hasil dari pandangan antroposentris. Nah, meskipun hal ini mungkin memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan manusia dalam jangka pendek, tetapi konsekuensinya ini dapat merusak ekosistem, lalu mengancam keanekaragaman hayati dan mengakibatkan perubahan iklim. Kemudian biosentrisme. Di sini, pada manusia yang memiliki paham biosentrisme ini memandang makhluk hidup dan manusia berkedudukan sama sehingga harus berdampingan dan menjaganya. Kerusakan lingkungan tidak menjadi masalah selama tidak ada makhluk hidup yang rusak, tetapi manusia dengan paham biosentrisme ini akan bergerak saat terjadi penebangan hutan, penggundulan lahan, dan pembakaran hutan. Lalu yang terakhir ini ada ekosentrisme. Di sini, ekosentrisme ini berkaitan dengan etika lingkungan yang lebih luas, berbeda dengan biosentrisme yang hanya memusatkan pada etika pada biosentrisme. Di sini, pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme ini justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak, karena secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling berkait satu sama lain. Oleh karenanya, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.